hati-hati dengan hati ya. Karena Allah akan menerima ibadah seseorang dengan membawa hati yang selamat. Oke? Wish you all the best. Welcome to Podcast SMK Ma'arif Garut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMK Ma'arif Garut. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat spesial, yaitu Ibu Guru BK Bimbingan Konseling Ibu Rohila. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu Nur juga sehat. Alhamdulillah. Ya, segar ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu, terima kasih sudah hadir Sama-sama. di Sama-sama, podcast Bu Nur. kita. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan karir Ibu dan juga inspirasi mengenai bidang yang Ibu geluti ya Bu, di BK. Baik Bu, kita ingin mengenal dulu sosok Ibu ini sudah berada di SMK Ma'arif dan menggeluti dunia BK ini udah berapa lama Bu? Aduh, tepatnya saya lupa ya. Cuma yang saya ingat saat itu saya masuk ke SMK Ma'arif itu tahun 1996 ya. 96. Ya, saat itu dikasih surat tugas mengajar oleh Bapak Haji Ojo Kusmirat yang merupakan kepala sekolah yang pertama ya saat itu. Iya. Dititipkan kepada Bu Ningsih, ya, bagian keuangan di TU yang masih aktif sampai sekarang. Wah. Jadi masuk 96, sekarang 2024. Udah berapa Sudah. tahun ya Bu Nur? 27 tahun Bu. Masya Allah, 20 tahun. Berarti Luar udah biasa. 28 ya, dengan sekarang baru menginjak Tahun Januari ya. baru ya Bu. Ya, gitu. Wah, luar Udah lama biasa Bu. sekali, ya. Itu pasti perjalanan yang penuh dengan proses panjang. Ya, udah nenek-nenek. Udah senior ya Bu, sepuh. Jadi guru BK-nya mungkin sekitar 18 atau 19 tahun ya. Oh iya. Kalau nggak salah saat periode Bapak Hilman Dimulya. Itu kepala sekolah yang ketiga. Ya. Karena di SMK Ma'arif ini pergantian kepala sekolah itu udah 7 kali ya. 7 kali Bu. Oh ya, udah 7 berarti kali. Ibu kepala sekolah dari pertama sampai sekarang nih. Ya, Yang ketujuhnya Bu, Ya. terakhir ya, masih menjabat guru BK. jadi guru ya. BK. Wah, luar Yang biasa. pertama itu kan Pak, oh enggak dari kepala sekolah yang pertama. Kalau nggak salah dari kepala sekolah yang ketiga. Oh, Ya. untuk guru BK-nya. Untuk guru BK. Kalau untuk masuk, kan orang tidak ujuk-ujuk langsung ditugaskan BK ya, tidak seperti itu. Jadi ada mengajar dulu itu sebelumnya. Dari yang pertama itu Bapak Haji Ojo Kusmirat, yang kedua Pak Haji Juhana, ya beliau ini ayahnya Bapak Antep Zaki Hidayat, kepala sekolah SMK Ma'arif iya. sekarang ya. Yang ketiga Bapak Hilman Dimulya, yang keempat Bapak Haji Sutar, oh maaf bukan. Yang ketiga itu Bapak Mahdi Munawar. Ya. Yang keempat, oh ya salah ya, yang ketiga tadi Bapak Hilman Dimulya. ya. Yang keempat Bapak Haji Mahdi Munawar. Yang kelima Bapak Haji Sutarjo. Yang keenam Bapak Atep Sunjana. Dan yang ketujuh Bapak Antep Zaki Hidayat yang sekarang. Oh iya, sampai ke yang terakhir masih ya Bu. Saya nggak bilang terakhir Pak Antep, karena masa depan itu kan Tidak ada yang tahu ya. ya. Oh iya, betul. Masa depan ya misteri ya. Karena masa depan itu misteri, paling yang saya yakin ya, beliau ini sekarang mungkin sedang mendesain karir masa depannya. Ya, Betul. paling kita cuma bisa berdoakan lah, mudah-mudahan beliau ini diberikan kelancaran, kemudahan, terutama keberkahan ya dalam melaksanakan tugas-tugasnya, ya khususnya selaku pimpinan SMK Ma'arif ini. Itu aja barangkali. Amin, amin. Nah, kembali lagi Bu ke BK. Itu Ibu selama 27 tahun di SMK Ma'arif Garut ini, terus menggeluti bidang BK gitu Bu ya. BK itu pasti sangat penting di dunia pendidikan gitu ya. Betul. Nah, menurut Ibu peran BK itu apa saja sih Bu? Peran BK itu ya di samping menangani siswa yang bermasalah ya. Misalnya siswa yang orang tuanya terbentur itu masalah ekonomi,
keuangannya atau ekonominya Kenakalan. lagi terpuruk ya. Ini mengakibatkan si siswa tadi ya sering tidak dikasih uang jajan, kemudian minta kuota, minta ini, ya minta itu ya sering gak dikasih lah. Sehingga menjadikan anak tersebut jadi tidak semangat belajar. Nah, itu diantaranya. Kemudian ada juga siswa itu yang istilahnya troublemaker ya. Jadi selalu bikin masalah di kelasnya. Ya. Kacak-kacak bangku Mencari ya. perhatian ya, gitu ya, Bu. seperti itu. Ngajak kabur. Sehingga membuat kelasnya itu tidak nyaman. Tidak, ya. Atau yang parahnya lagi ini membawa anak yang baik menjadi tidak baik. Nah, seperti itu. Pokoknya lah banyak masalah-masalah yang lainnya yang mengharuskan guru BK itu memanggil siswa itu ke ruang BK ya, bertatap muka langsung, ya. dikasih pemahaman, dikasih nasihat ya. Atau kadang-kadang saya mendengarkan keluhan. Jadi gitu. tempat curhat gitu ya, Bu. Bisa dikatakan seperti Kesah itulah. anak-anak. Dengan tujuan ya menyelesaikan atau meringankan masalahnya ya, seperti itu. Ya. Nah, itu kaitan mungkin dengan yang sifatnya kuratif ya, jadi pengobatan. Karena di samping itu juga ya, di samping yang bermasalah itu juga BK juga berperan ya memfasilitasi perkembangan siswa ya agar mampu mengoptimalkan dirinya, minat, bakat. ya. Nah, seperti betul. Jadi bukan itu. hanya yang bermasalah saja ya, Bu, Ya. tapi pengarahan juga untuk karakter, minat, bakat gitu ya. Ya, jadi membantu mereka memahami dirinya. Ya. Who am I? Siapa saya ini ya? Iya, betul. Dan apa potensi yang dimilikinya. Ya. Nah, sehingga nanti pada kelas selanjutnya dia bisa mengoptimalkan potensi yang tadi menjadi prestasi. Nah, Yang tentu saja prestasi yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Gitu barangkali iya, ya. betul. Nah, ini Bu, yang penting, BK itu kan kepanjangan dari bimbingan dan Ya. konseling. Apa sih Bu perbedaannya? Terus contohnya apa gitu kalau di lapangan, kalau di penindakan gitu anak, dan cara penanganannya Bu? Aduh, Masya Allah, ini pertanyaannya berantai banget ya. Terlalu panjang ya Bu. Ya, Gak apa-apa Bu, kan nanti buat inspirasi juga di luaran sana, mungkin ada yang mau jadi guru BK atau alumni yang sudah jadi guru BK mungkin terinspirasi. ya, ini untuk alumni saja ya. Oh iya, Alumni. silakan Bu. Ya, jelas berbeda ya dari segi tenaga dan kegiatannya. Kalau bimbingan itu bisa lah oleh orang tua, oleh guru atau orang dewasa lah yang diperlukan untuk itu ya. Dan karena sifatnya itu lebih kepada preventif ya, lebih kepada pencegahan seperti itu. Kalau konseling ya ini tidak semua orang ya, Bisa. tapi butuh orang yang terlatih atau punya keahlian tentang itu. Tapi maaf ya, saya nggak merasa ahli ya, tapi mungkin punya pengalaman gitu lah. Ya, Iya. mudah-mudahan pengalaman Kan jadi guru ya terbaik bermanfaat tuh. lah, ya, seperti itu. Iya. Ya, contohnya begini nih. Kalau bimbingan kan seperti tadi ya, dia bukan yang bermasalah saja kan, bukan yang bermasalah saja. Ini kan anak kalau dijaga ya oleh kita, ada pencegahannya. Jangan sampai nanti keluar dari ma'arif itu bingung. Saya tidak mampu, keahlian tidak punya. Kayak mental block gitu lah. Jadi tidak percaya diri. Iya. Sekali. Nah, di situ kita membantu Membangun. ya merancang karir masa depannya. Jadi harus bagaimana? Sesuai tadi digali minatnya, bakatnya ya seperti itu. Supaya nanti lulus sekolah itu tidak bingung. Bingung lagi. Atau ada yang sekarang juga ini bisa melalui ini aja. Karena di sekolah ini kan nggak ada di SMK ya, atau di sekolah lain dulu lah banyak lah. Tidak ada jam khusus BK masuk kelas. Iya. Bisa saja dengan kondisi masing-masing sekolah atau dengan ada pertimbangan lain, tapi menurut saya banyak cara. Ya. Banyak cara. Pendekatan. Bisa dengan wawancara langsung dengan siswa, dengan orang tua ya, bisa seperti itu. Apa sih hobinya apa dia, minatnya apa seperti itu. Itu lebih kepada preventif, lebih pada pencegahan ya. Atau perempuan nanti di sini kebetulan kan ada
Keputrian. keputrian ya. Nah, Ada pekerjaan khusus yang spesifik ya dominan untuk perempuan seperti itu. iya. Betul-betul. Dan biasanya kalau misalnya suami istri nih atau di Ma'arif nih ada kerja dua-duanya, satu di toko sepatu ya, suatu ada yang di Cikarang seperti itu. Kerja dua, di saat punya anak kan dia nggak kerja yang satu, sebab Harus- lebih baik ngurus di rumah aja karena dipakai gaji pun nggak akan apa, nggak akan cukup lah seperti itu. Nah maka kita beri pencegahan dengan sampai dia itu merasa kesal ya. Ya gimana dikasih masukan cara buat makanan yang bisa dijual ya kayak home industri aja lah seperti itu. Nah, iya betul. Nah, terus untuk konselingnya itu apa Bu? Konselingnya ya. Tadi masalah-masalah yang tadi cuman ibu saya nggak ngasih penanganannya seperti itu. Contoh begini ya. Saya melihat siswa yang jarang hadir, kalaupun hadir ya tidur melulu. Saya panggil ke siswanya kenapa? Ternyata dia suka ikut jualan bersama pamannya sampai jam 2. Oh, Kenapa sampai jam 2? Karena di situ nggak ada saingan katanya. Jadi laku sekali penjualannya seperti itu. Ya udah saya ngomong ke anak, udah seperti itu. Jadi saya tidak menjelaskan di hadapan anak, nanti harus dengan ada orang tuanya, biar sinkron. Oke, ibu mau kasih suratnya untuk orang tua ya, sampaikan. Ibu pengen dengar langsung dari orang tua kamu bahwa kamu alasannya seperti itu. Kamu kan nggak bohong kan ya? Ya, padahal ada hal yang lain yang saya sampaikan. Diundang orang tuanya diundang seperti itu. iya. Jadi ada pelibatan orang tua juga ya Bu? Ya, itu kerjasama Orang dengan tua, orang tua. siswanya, Ya. atau orang-orang yang di sekeliling gitu. Nah, orang tua diundang. Seolah-olah dia itu minta permakluman ya, minta permakluman. Kalau dia tidur, kalau dia agak sekolah itu minta permakluman karena alasannya bagus kata menurut dia itu kan seperti itu. Nah di sini saya harus mengambil pemecahan yang istilahnya win-win solution ya. Nah. Jadi enak buat semuanya. Iya. Buat siswa, buat orang tua, buat sekolah juga. Nah, Tidak mudarat bagi sekolah. Ya caranya seperti ini. Ibu, ini bagus ya. Jarang yang seperti anak ibu. Mau ikut jualan, cari duit ya. Kita dilihat kan dulu hal positifnya gitu ya Iya. Bu. Jadi nggak langsung begini, udah anak mah sekolah, kan Disalahkan. kondisi orang beda-beda, nggak Iya. apa-apa harus anak terlibat di situ. Nah ibu bagus, tapi coba sampai jam 9 saja. Iya. Jangan sampai anak jam 2 kurang tidur, Iya, sebab sekolah. penyakit tidak datang saat itu. Kadang-kadang beberapa bulan kemudian atau tahun kemudian, kan kasihan sakit anaknya. Iya. Kemudian dapat ilmu dari mana kalau nggak sekolah dan tidur? Iya. Nah, mereka sangat paham sekali, paham itu yang saya senang di BK itu, senang dengan orang suatu orang tuanya langsung ngerti gitulah, responsif nah seperti itu Ya. nah dari sekarang sampai jam 9 silahkan, saya bangga dengan kamu ya, teruskan pegangan kamu dan utamakan pendidikan kamu ya. Jadi kamu sekolah dapat ilmu, dapat kesehatan dijaga, uang juga dapat. Wah, bagus ya, luar biasa. itu mungkin seperti itu ya penanganannya, konseling gitu Nah, ya. itu biasanya ada dalam, karena banyak kan kejadian seperti ini, itu biasa ada dalam action plan-nya ya. Jadi rencana operasional. Tapi ada juga yang tidak ada sama sekali dalam action plan itu tidak ada. Contoh saya melihat begini nih. Kok ini anak misalnya jarang sekali sekolah. Ini jarang terjadi lah, jangan di masa ini jarang ditemukan. Pak, ada yang otomatis langsung gini pemecahannya tanpa action plan-nya. Iya. Sekolah nggak punya ongkos, memang benar-benar sulit untuk ongkos. Saya tanya, kamu punya teman di Ma'arif dekat rumah kamu nggak? Punya, cina Bu. Siapa orangnya? Saya panggil kan. Namanya anu. Ya, coba kamu siap nggak? Kalau tiap pergi sekolah bareng dengan si anak ini. Saya nggak menyebutkan namanya ya, takut gak enak nanti kalau ada yang dengar yang dia kenal. Bisa nggak kalau bain? Iya, dia responsif banget. Dan orangnya punya kepedulian yang kuat ya, terhadap Tinggi, teman. iya. Dia sudah bilang istilah udah yes lah. Ya si anak tadi Mau yang bersedia. tetangga itu siap. Jadi nantinya yang biasa ongkos 20 bisa 7.000 Ya, di ke anak. Jadi asal ikut, dia senang, mungkin ada lebih uang seperti itu. Iya. Tapi kalau nanti kurang, kalau nanti ini tidak akan pergi, kamu pergi sendiri. Kalau ongkos tidak punya ngasih tiap hari 7.000, catat, itu aja. Walaupun anaknya sudah bilang yes, tapi kan kita harus setuju orang tuanya juga. Kamu bilang dulu ke orang tua, cara seperti ini, orang tua mengiyakan tidak? Ternyata iya, saya datang ke rumahnya.
Justru orang tua itu kalau kebetulan izin Allah merasa tersanjung juga. Sampai seperti ini ya. Iya. Walaupun bisa saja ada orang tua yang nyengir ya, apa-apaan kan. Ini kebetulan mungkin karena kita kuat dorongannya untuk menolong orang lah seperti. Nah, ini hal-hal yang jarang terjadi. Ini juga tahun kemarin ada orang agak Samarang lah, Samarang. Masih daerah Garut. Samarang ya, seperti itu di antara Iya. penanganannya. Iya, itu Bu. Dilihat dari kondisi sekarang Bu, kan sekarang kita sudah mengadopsi kurikulum merdeka ya Bu. Ada perubahan nggak sih Bu dari program BK atau penyelarasan atau gimana nih dengan kurikulum merdeka? Baik, sebenarnya nggak begitu banyak perubahan sih. Walaupun dalam penegasannya ya, terobosan yang ingin diwujudkan dalam kurikulum merdeka ini adalah perubahan mindset ya, atau perspektif di antara kita semua, guru-guru, siswa, orang tua, pokoknya semuanya seperti itu. Karena memang dari dulu juga pola pikir itu harus bagus ya, tata cara dari dulu juga memang seperti itu ya. Dituntut Ya. untuk Karena kan mindset itu kan tata cara berpikir yang bisa mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang yang bisa menentukan situasi dalam hidup seperti itu. Iya. Sehingga dia mengatakan mindset is everything. Ya, karena bisa terlihat ya kualitas diri seseorang masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu mindset tadi. Contoh begini, nah sekarang yang trennya itu ya, Bu Nur. Ada fixed mindset dan grow mindset. Jadi mindset yang tetap dan berkembang, itu yang trennya itu sekarang. Kalau orang yang mindsetnya tetap seperti ini ya, kalau buat tugas ya nggak bisa, wah ini susah nih. Karena saya bukan bakat di sini, ya udah itu yang tetap pola pikirnya. Iya. Tapi kalau yang berkembang, walaupun saya, wah ini kayaknya susah, tapi saya yakin akan bisa. You have to try again. Saya coba lagi. Saya Coba pasti lagi. bisa. Nah, seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Betul. Wah, luar biasa sekali Bu. Ini memberikan inspirasi terus juga informasi mengenai BK. Ada sebuah harapan mungkin Bu untuk SMK Ma'arif Garut ke depannya? Pasti ada ya Bu. Ya, tentu saja. Semua orang memiliki harapan ya. Harapannya ya semoga semakin banyak anugerah Allah yang masuk ke SMK Ma'arif. Amin. Kemudian bisa terus melahirkan siswa-siswa yang berakhlak berkarimah dan berprestasi ya. Iya, amin. Dan faktor yang sangat penting lah, semua pihak, guru-guru, serta pokoknya semuanya harus ada rasa harus ada sense of belonging, ada rasa memiliki ya terhadap SMK Ma'arif ini. Dengan demikian, maka akan melakukan atau berjuang ya, melakukan hal-hal yang terbaik ya, supaya SMK Ma'arif ini maju, berkembang biak, bukan berkembang beak. Oh, berkembang biak berarti habis dong Bu. Ya. Nanti berhenti sekolahnya. Wah, psikis alumni nanti kena mental. Nah, itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala. Iya, di podcast kemarin ya. Seperti itu. Baik Bu, kalau mengenai Bahkan semuanya mungkin ya. mengenai angkatan nih alumni, ada pesan juga mungkin Bu untuk alumni dan mungkin yang lainnya juga boleh Bu. Anak-anakku, terima kasih ya, Ibu merasa bangga ya telah menjadi bagian ya, dari perjalanan kalian selama menimba ilmu di SMK Ma'arif ini ya. Tentu saja kalian juga sebagaimana kami ya, pasti ada rasa memiliki terhadap SMK Ma'arif ini ya. Untuk itu jangan sungkan-sungkan untuk datang ke SMK Ma'arif, silahkan kasih masukan ya. Silahkan berkontribusi ya, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ajak teman-teman kalian ya. Silahkan bekerja sama ya untuk Ma'arif, SMK Ma'arif ini supaya terus maju dan berkembang ya, sebagaimana yang kita harapkan semuanya, termasuk kalian juga. Dan terakhir dari Ibu yang sering Ibu sampaikan ya, hati-hati dengan hati ya, karena Allah akan menerima ibadah seseorang dengan membawa hati yang selamat. Oke? Wish you all the best. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih untuk kehadirannya dan pengabdiannya Bu
selama 27 tahun di SMK Ma'arif Garut. Semoga menjadi Amin, amin, berkah amin. untuk semuanya ya Bu. Amin, amin. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Nantikan episode-episode selanjutnya di podcast SMK Ma'arif Garut. Dan terima kasih yang sudah setia subscribe, like, dan komen. Dan untuk episode kali ini kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genius. Hai, alhamdulillah podcast kali ini sudah selesai. Halo Ibu, gimana Bu rasanya? Udah plong Bu? Alhamdulillah. Udah semua keluar Bu? Ada yang belum? Oh iya ya, ada sedikit nih. Tadi kan sudah disampaikan tentang apa mindset ya yang sedang tren sekarang ya, ada fixed mindset dan grow mindset seperti itu ya. Dan itu yang yang harus dikembangkan adalah yaitu grow mindset ya, supaya menjadi lebih baik lagi dan berprestasi ya, seperti jangan menghancurkan seseorang ya dengan mindset yang salah. Tapi saya kalau boleh berpendapat nih ya, kalau boleh nih, saya lebih cenderung kepada pola pikir atau mindset yang Islami. Wah, Islami. Kenapa nih Bu? Islami? Ya. Apa karena kita orang Islam? Nah, itu juga bisa ya. Karena di Indonesia kan mayoritas agama Islam. Iya, betul. Maksud saya di sini selalu melibatkan Allah di dalamnya. Oh iya, Itu kan betul. sudah masuk P5 dimensi 1 ya. Di situ Ya, ada beriman kepada Allah. ketuhanan. Yang pasti itu melibatkan Allah di dalamnya. Iya, Jadi betul. jangan sampai merasa ide-idenya itu hasil sendiri tanpa bantuan Allah. Sehingga banyak orang-orang yang sukses sombong kan. Betul tidak? Betul Bu. Ada orang yang kaya, rumahnya miliaran, tidak tahu di belakangnya banyak orang yang miskin. Betul. Contoh nih, ada siswa dulu. Sekolah dia di SMP. Dia cerdas, bagus. Berarti kan mindsetnya itu bagus. Seperti yang tadi disebutkan grow mindset, berkembang mindsetnya. Bukan menyalahkan mindset grow-nya, mas menyalahkan orangnya. Tidak Iya. melibatkan Allah di dalamnya ya. Betul. Jadi yang berpendapat tadi grow mindset itu bagus, cuma orangnya. Tidak melibatkan Allah di dalamnya. Nah, seperti itu. Iya. Sehingga dia teladan di SMP, di SMP-nya teladan. Dan masuk ke sekolah favorit ya, di Garut, SMU, dia tidak lulus, dia stres. Berarti udah hilang itu karena Allahnya. Kalau dia melangkahnya karena Allah, ya, punya ide-ide bagus dan minta dengan izin Allah, tidak akan seperti itu. Maka saya harapkan melibatkan Allah di dalam. Iya. Jadi orang akan begini nantinya, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Akan begitu. Luar Nah, itu biasa. pola pikir Islami. Terima kasih Ibu. Pesannya semoga menjadi inspirasi untuk semua ya. Amin, amin. Dadah. Assalamualaikum.